お姉ちゃんが来た。Meskipun manga Bleach ini sudah tamat jauh sebelum Perang Dunia Ninja keempat dimulai, namun faktanya masih banyak orang yang belum terlalu mengikutinya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya, kali ini kita akan coba bahas manga Bleach Arc Thousand Year War Blood. Dan untuk mengingatkan, pada review kali ini aku akan jelaskan ceritanya secara singkat dan padat. Well, untuk mengawalinya, mari langsung saja kita bahas manga Bleach chapter 480. Awal cerita pada bab ini dimulai di sebuah tempat institut penelitian dan pengembangan Shinigami, di mana saat itu memperlihatkan Kapten Mayuri dan regunya sedang mengalami kepanikan. Hal itu dikarenakan adanya pemusnahan Hollow secara besar-besaran oleh sesuatu yang bukan Shinigami. Salah satu dari anggotanya bahkan berkata jika hal ini terus terjadi akan menyebabkan terganggunya pembatas antara dunia roh dan dunia manusia. Akon yang saat itu dilanda kecemasan pun mulai melaporkan situasinya pada Kapten Mayuri. Di sana dengan raut wajah yang sinis, Mayuri Kuratsuchi tampaknya mulai bisa mengidentifikasi siapa pelakunya. Di lain tempat, terlihat seorang Shinigami berambut afro yang telah kita ketahui bernama Zenosuke Kurumadani, di mana dia merupakan Shinigami kiriman Soul Society untuk menjaga kota Karakura. Saat itu, di hadapan juniornya, dia sedang menerangkan tentang misi yang harus dijalankan ketika berpatroli di kota Karakura. Di sini, kita diperkenalkan pada dua karakter baru bernama Yuki dan Shino, yang mana merupakan junior dari Afro-san yang akan bertugas menjaga kota Karakura. Terlihat perbedaan dari dua karakter ini, di mana Shinigami yang bernama Yuki tampak terlihat seperti seorang Shinigami penakut, sedangkan untuk Shinigami yang bernama Shino terlihat seperti Shinigami wanita yang tangguh. Di sisi lain, di suasana malam yang sunyi, terlihat sebuah siluet seorang pria yang belum diketahui identitas dan maksud kemunculannya. Dilihat dari gelagatnya, sepertinya dia sedang mengawasi sesuatu yang ada di kota Karakura. Sementara itu, di tempat lain, kita kembali pada tugas yang akan dijalankan oleh Afro-san bersama dua juniornya. Saat itu, terlihat Afro-san sedang mengantarkan dua juniornya melewati sebuah gerbang di salah satu tempat di kota Karakura. Sesampainya di sana, Afro-san memberikan nasihat pada mereka berdua agar segera membasmi Hollow dan jangan sampai berkelahi satu sama lain. Kemudian setelah itu, Afro-san pun pergi meninggalkan mereka untuk berpatroli seorang diri. Di tengah gelap gulitanya malam itu, terlihat jelas Yuki yang penakut itu mencoba menyarankan kepada Shino untuk berpatroli bersama. Akan tetapi, hal itu justru dibantah oleh Shino karena itu akan membuang-buang waktu saja. Hingga pada akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk berpencar dan berpatroli ke wilayah yang berbeda. Di tengah pencarian Hollow, tiba-tiba saja Yuki bertemu dengan Hollow yang sangat besar. Dengan raut wajah yang dipenuhi ketakutan itu, dia pun segera melarikan diri mencari Shino guna meminta bantuan. Namun naas, ketika dia berlari mencari Shino, apa yang dia lihat justru Shino sedang berada di genggaman Hollow yang lain. Yakin bahwa Shino telah dikalahkan oleh Hollow membuat Yuki semakin merasa ketakutan. Sementara itu, Hollow yang tadi mengejarnya kini sudah berada di belakangnya dan hendak menyerang. Yuki yang masih diselimuti rasa takut itu pun diserang oleh Hollow dan membuatnya terluka hingga rubuh ke tanah. Hingga akhirnya saat dia merasa bahwa tidak ada lagi yang dapat dilakukan, tiba-tiba saja tubuh Hollow yang hendak menyerang itu terpotong akibat tebasan sebuah pedang. Tanpa diduga, orang yang menebas Hollow itu ternyata Kurosaki Ichigo, sang Shinigami pengganti yang hendak menyelamatkan Yuki. Di akhir chapter 480, kita kembali diperlihatkan pada sosok siluet yang sepertinya sedang mengawasi pergerakan Kurosaki Ichigo. Tampaknya musuh besar pada bab ini kini sudah mulai mendekatinya. Di awal chapter 481, kita diperlihatkan pada dua orang Vizard yaitu Hiyori dan Lisa, yang tampaknya mereka habis pulang dari pemandian umum. Saat Hiyori dan Lisa sedang berdebat perihal kunci rumah yang dibawa oleh Hachi, tiba-tiba saja Hiyori mencium aroma bau Shinigami. Di sana dengan perasaan ragu, Hiyori melihat sesuatu yang sepertinya itu adalah sebuah gerbang dimensi. Di panel berikutnya, kita kembali lagi pada Yuki yang baru saja membuka matanya pasca dirinya pingsan akibat serangan Hollow beberapa waktu lalu. Yuki yang sepertinya masih ngelantur tidak menyadari bahwa dia sudah diselamatkan dan sedang berada di rumahnya Ichigo.
Tidak lama setelah itu, datang Orihime dengan membawa beberapa roti ke hadapan Ichigo. Tampaknya Orihime juga senang saat melihat Yuki sudah siuman. Saat Ichigo dan Orihime berdebat mengenai roti yang dibawanya, tiba-tiba saja Ishida dan Chad muncul di hadapan mereka tanpa membunyikan bel rumahnya terlebih dahulu. Kedatangan Ishida dan Chad malah menambah pertengkaran-pertengkaran kecil di antara mereka semua. Di tengah pertengkaran kecil itu, tiba-tiba saja Yuki berteriak dan mulai menyadari bahwa dia telah diselamatkan oleh Ichigo dan teman-temannya. Melihat Yuki yang kaget karena baru sadar, Ichigo pun bilang padanya bahwa dia telah tidur sehari semalam. Sambil mengingat kejadian serangan Hollow waktu itu, Yuki pun merasa kagum pada Ichigo dan teman-temannya yang sudah membasmi Hollow dalam sekejap. Saat Yuki sudah sadar dan mengingat semua kejadian itu, dia pun teringat pada partnernya yaitu Shino dan mencoba menanyakannya pada Ichigo. Namun saat dia mulai menanyakannya, tiba-tiba saja dari arah pintu muncul Shino yang sudah membeli beberapa minuman. Melihat Yuki yang sudah sadar, dengan teknik smackdown-nya Shino malah menghajar Yuki karena Yuki tidur saja walau lukanya sudah sembuh. Di lain tempat, tepatnya di Soul Society, terlihat Ikkaku dan Yumichika sedang berlari menuju desa Rukongai. Hal itu dikarenakan mereka mendapatkan laporan bahwa penduduk desa telah menghilang. Terlihat jelas mereka berdua sedang kepanikan atas insiden yang sudah terjadi. Dari sini bisa kita simpulkan, sosok yang telah diidentifikasi oleh Mayuri sepertinya sedang melancarkan sebuah rencana yang akan membuat panik Soul Society. Kita kembali ke rumahnya Ichigo. Saat Ichigo mulai menanyakan nama pada Yuki, secara mengejutkan muncul sosok tinggi yang berdiri di atas tempat tidurnya. Sosok itu pun mulai mengenalkan diri dan namanya adalah Ivan Asgiaro. Semua yang ada di ruangan pun sontak kaget dengan kehadirannya. Belum jelas perihal tentang siapa sebenarnya Ivan Asgiaro itu. Tetapi jika dilihat dari penampilannya, terlihat bahwa dia sejenis Arrancar dengan topeng Hollow di bagian sebelah matanya. Berlanjut pada chapter berikutnya, setelah bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Ivan Asgiaro, sejujurnya aku sendiri berharap akan mendapatkan jawaban setelah membaca chapter ini. Tetapi yang ada malah menambah banyak misteri baru. Di akhir chapter sebelumnya, Ichigo yang meminta Ivan untuk menyingkir dari atas kasur, rupanya Ivan menolaknya mentah-mentah. Hal itu pun lantas membuat Ichigo marah dan menendang Ivan hingga keluar jendela. Di sana, Chad pun bertanya tentang siapa sebenarnya sosok Ivan itu. Demikian juga dengan Ishida, dia beranggapan bahwa Ivan adalah seorang Arrancar karena memiliki benda seperti topeng Hollow yang berada di bagian wajahnya. Ichigo yang mendengarnya pun langsung melepaskan higainya dan pergi keluar untuk menyelesaikan urusan dengan Ivan. Setelah Ichigo mulai berhadapan dengan Ivan, Ichigo yang merasa Ivan ingin berurusan dengannya lantas menyuruh Ivan untuk mengikutinya. Awalnya si Ivan ini menolak, tapi setelah Ichigo pergi terlebih dahulu, si Ivan malah langsung membututinya dari belakang. Di tengah perjalanan, Ichigo mengatakan tentang pendapat Ishida yang menyebutkan bahwa Ivan adalah seorang Arrancar. Ichigo pun bertanya tentang apa yang diinginkannya. Apakah ini untuk balas dendam atau ada pihak lain yang memberinya perintah? Ivan yang mendengar itu pun segera melancarkan serangan layaknya ingin membuktikan sesuatu pada Ichigo. Terlihat Ivan mengeluarkan sebuah kalung yang sering dipakai para Quincy dan membuat Ichigo terkejut. Busur dan panah yang Ivan keluarkan seakan membuat Ichigo mengingatkan pada karakteristik temannya. Sebenarnya belum bisa dipastikan apakah sosok Ivan ini adalah seorang Quincy atau bukan. Meski dia memiliki kalung yang memang digunakan oleh para Quincy, tapi dengan topeng di bagian wajahnya itu masih menjadi misteri. Sementara itu, di tempat lain, sepertinya Ikkaku dan Yumichika telah sampai di desa Rukongai. Di sana, mereka tidak melihat satupun penduduk di desa itu. Dari kejauhan tampak seorang Shinigami lain yang sudah berada di TKP tengah mendekat ke arah mereka. Shinigami itu pun mengatakan pada mereka bahwa dia sudah memeriksa seluruh desa dan tidak menemukan satu orang pun. Akan tetapi tidak lama setelah itu muncul satu sosok Shinigami lainnya mencoba menunjukkan sesuatu pada Ikkaku dan Yumichika. Terlihat apa yang ditunjukkannya itu membuat Ikkaku dan Yumichika terkejut. Jejak kaki dan jejak sendal yang berkumpul di satu tempat menandakan bahwa ini jelas bukan ulah para Hollow. Di panel berikutnya, diperlihatkan sebuah markas Gote 13, tepatnya di ruang komandan Yamamoto. Tampaknya tengah kedatangan beberapa tamu yang tidak diundang. Terlihat penampilan para tamu yang memakai jubah dan topeng itu membuat Yamamoto bertanya-tanya tentang siapakah mereka. Sementara itu, di sisi lain tampaknya para tamu yang tidak punya akhlak ini sudah mengetahui identitas dari komandan Yamamoto.
Salah satu dari mereka pun berkata pada Yamamoto bahwa kedatangannya kemari adalah untuk mendeklarasikan perang padanya. Well teman-teman, untuk pembahasan manga Bleach kali ini mungkin sampai chapter 482 dulu. Berhubung ceritanya ini masih panjang, ke depan aku akan coba berusaha menyelesaikan review manga ini dengan cepat. So, pantengin terus channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lover.